Halo, perkenalkan nama saya Renol Aprilando Simamora dengan NIM 2030 2020 4034. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Prodi PPKN. Di sini saya membuat sebuah video untuk melengkapi sebuah tugas dari mata kuliah filsafat politik. Di sini saya akan membahas seorang filsuf yang berkewarganegaraan Jerman, yaitu Arthur Schopenhauer. Ketika kita berbicara tentang Arthur Schopenhauer, kita mendapat perbedaan dari tokoh-tokoh filsuf lainnya, di mana ketika tokoh filsuf pada umumnya mengajarkan kita untuk selalu optimis, tokoh filsuf satu ini mengajarkan kita untuk selalu pesimis, di mana salah satu gagasannya yaitu pesimisme. Pasti penasaran dengan kelanjutan kisah dari Arthur Schopenhauer? Mari kita simak penjelasan berikut. Arthur Schopenhauer adalah seorang filsuf berkewarganegaraan Jerman yang lahir pada tanggal 22 Februari 1788. Arthur Schopenhauer lahir di kota Danzig, negara Polandia. Dia adalah putra dari Heinrich Floris Schopenhauer dan Johannes Schopenhauer. Kedua orang tuanya adalah keturunan orang kaya Jerman dan keluarga bangsawan. Keluarga Schopenhauer pindah ke Hamburg ketika kerajaan Prusia dikuasai Polis pada tahun 1793. Tahun 1805, ayah Schopenhauer bunuh diri. Setelah itu, ibu Schopenhauer, Johanna, pindah ke Weimar dan kemudian menjadi pusat literatur Jerman. Kepergiannya ke sana untuk melanjutkan karirnya sebagai penulis. Setahun kemudian, Schopenhauer meninggalkan bisnis keluarganya yang ada di Hamburg. Dia pergi ke Weimar dan tinggal dengan ibunya. Pada waktu itu, ibunya di sana telah membuka sebuah salon kecil. Namun, merasa tidak cocok dengan pekerjaan ibunya tersebut, dia pun muak dan merasa ibunya melupakan kenangan bersama ayahnya. Schopenhauer pun kemudian berkuliah di sebuah universitas. Di sana, ia menulis buku pertamanya yang berjudul On the Forefront of the Free of Social Reason. Pada tahun 1812, Schopenhauer pun sempat jatuh cinta kepada seorang gadis yang berusia 19 tahun. Gadis itu adalah seorang penyanyi opera yang bernama Carolina Richter. Mereka pun sempat berhubungan selama beberapa tahun. Namun, Carolina membatalkan rencana pernikahan mereka. Ketika berada di Berlin, Schopenhauer pun pernah digugat secara perdata oleh seorang wanita yang bernama Carolina Marquette. Wanita tersebut menuduh Schopenhauer telah mendorongnya. Di dalam pengadilan, Schopenhauer bersaksi bahwa wanita itu telah mengganggunya dengan suaranya yang kencang di depan pintu Schopenhauer. Carolina Marquette pun menuduh Schopenhauer telah memukulnya setelah wanita itu menolak untuk pergi dari depan pintunya. Carolina pun menang dalam pengadilan tersebut. Schopenhauer dituntut untuk membayar wanita itu selama 20 tahun ke depan. Ketika perempuan itu meninggal dunia, Schopenhauer menulis sertifikat kematian dengan Ovid Annus Abit Annus. Hal ini yang memungkinkan Schopenhauer sangat membenci seorang wanita. Dalam pandangan filsafatnya, Schopenhauer sangat dipengaruhi oleh pandangan dari filsafat Immanuel Kant dan juga pandangan Buddha. Pemikiran Kant tampaknya mempengaruhi pandangan Schopenhauer yang melihat dunia sebagai ide dan kehendak. Kant menyatakan bahwa pengetahuan manusia terbatas pada apa yang dicerna oleh panca indera atau fenomena. Sehingga benda apa yang ada pada diri sendiri tidak bisa pernah diketahui oleh manusia. Misalnya, apa yang manusia ketahui tentang pohon bukanlah pohon itu sendiri, melainkan ide setelah pohon itu dipahami oleh panca indera. Schopenhauer mengembangkan pemikiran Kant tersebut dengan menyatakan bahwa benda pada dirinya sendiri itu bisa diketahui, yakni kehendak. Pada tahun 1814, Schopenhauer memulai pekerjaannya sebagai penulis dengan judul bukunya The World as Will the Representation atau Dunia sebagai Kehendak dan Gagasan. Dia menyelesaikannya pada tahun 1818 dan menerbitkannya setahun kemudian. Pada tahun 1820, Schopenhauer menjadi seorang dosen di Universitas Berlin.
Dia menjadwalkan untuk memberikan kuliah yang sama dengan pemikir filsuf terkenal yaitu G.W.F. Hegel. Schopenhauer menyebut Hegel seorang penipu gadungan. Namun, saat menempuh pendidikan, hanya 5 orang yang berminat mengikuti kuliahnya, dan dia pun dikeluarkan dari akademi tersebut. Pada tahun 1813, wabah kolera menyerang Berlin, dan Schopenhauer kebetulan tinggal di kota tersebut. Schopenhauer pun pindah ke Farpom dan menetap di sana hingga 1833. Pada saat itu, dia berusia 27 tahun. Dia tinggal sendirian di Farpom, kecuali dengan binatang kesayangannya, Atman dan Bus. Karyanya berupa pemikiran yang paling menonjol sepanjang hidupnya adalah Senila. Judul ini diterbitkan sebagai penghargaan kepadanya. Pada tahun 1833, dia hidup dengan status sebagai bujang kaya, berkat warisan dari orang tuanya yang bangsawan tadi. Schopenhauer hidup dengan ketakutan karena dia merasa terancam. Oleh sebab itu, dia sering tidur dengan pistol di sampingnya. Ia banyak menerbitkan tulisan, tetapi tidak ada yang laku terjual. Dia sendirilah yang membeli karya tulisan tersebut untuk disimpan. Namun, beberapa tahun menjelang akhir hidupnya, barulah ia terkenal. Buku yang disimpannya itu pun diedarkannya. Namun, pada tahun 1860, keadaannya mulai memburuk. Dia pun meninggal pada 21 September 1860 karena gagal jantung pas duduk di bangku sekitar rumahnya. Dia meninggal pada usia ke-72 tahun. Begitulah kisah hidup dari Schopenhauer yang hidup sendiri. Rencana pernikahannya selalu berantakan, menganggap hidup dengan banyak orang memuakkan dan membuang waktu baginya, dan ia menghina dan mengejek kaum wanita sebagai para karikatur. A man can be himself only so long as he is alone, and if he does not love solitude, he will not love freedom, for it is only when he is alone that he is really free.